Jika kucing tiba-tiba lenyap dari dunia, bagaimana dunia ini tampak berbeda dan bagaimana hidupku akan berubah? Jika aku tiba-tiba lenyap dari dunia, apakah dunia ini tidak berubah sedikit pun? Akan menyambut hari esok seperti biasa? Hayalan yang konyol, barangkali kau pikir demikian. Tapi kuharap kau percaya. Hal-hal yang kutulis di sini adalah peristiwa yang terjadi padaku selama 7 hari terakhir ini. 7 hari yang amat ajaib. Dan tak lama lagi aku akan mati. Mengapa begitu? Penyebabnya akan kutulis di sini. Surat ini pasti menjadi panjang, tapi kuharap kau mengikutiku sampai tuntas. Inilah suratku yang pertama dan terakhir untukmu. Ya, inilah surat wasiatku. Jika Kucing Lenyap dari Dunia adalah novel pertama dari penulis laris internasional asal Jepang yang bernama Genki Kawamura. Terjual lebih dari 2 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke lebih dari 14 bahasa. Kesuksesan tersebut membuat novel ini difilmkan pada tahun 2016 dengan judul yang sama. Selain menjadi seorang penulis novel dan penulis buku anak-anak, Genki Kawamura juga adalah seorang produser, sutradara, penulis skenario, dan showrunner. Novel ini diawali dengan kisah sang tokoh utama yang akhirnya mengetahui bahwa dirinya tengah mengidap tumor otak stadium 4 dan hanya memiliki sisa waktu untuk hidup paling lama 6 bulan dan paling cepat 7 hari. Dalam kondisinya yang terguncang, sedih dan kebingungan, ia pun bertemu iblis yang menyerupai dirinya dan menawarinya sebuah transaksi yang bisa menunda kematiannya. Prinsip dari transaksi itu adalah untuk memperoleh sesuatu, maka juga harus kehilangan sesuatu. Maka jika sang tokoh utama ingin memperpanjang 1 hari kehidupannya, ia harus menghilangkan 1 hal dari dunia ini. Setelah mengangguk setuju, iblis pun menawari sang tokoh utama untuk menghilangkan telepon dari dunia ini. Namun sebelum melenyapkannya, iblis memberi 1 kesempatan pada sang tokoh utama untuk menelpon seseorang yang ingin diteleponnya untuk terakhir kali. Ia pun memakai kesempatan berharga itu dengan menghubungi cinta pertamanya. Lalu seluruh telepon dari dunia ini pun lenyap. Bab ini menceritakan sang tokoh utama yang akhirnya bertemu dengan cinta pertama yang juga adalah mantan pacar pertamanya. Mereka pun membahas banyak hal yang belum selesai di antara mereka, sampai hal-hal yang menjengkelkan dan juga kenangan manis di masa lalu. Pada bab ini juga, sang tokoh utama bercerita tentang asal-usul kucing kesayangannya yang bernama Kubis, yang juga adalah kucing kesayangan mendiang ibunya. Sampai di penghujung hari kedua, iblis pun kembali datang dan mendapati bahwa sang tokoh utama belum mau mati.
Maka iblis pun berkata akan menghilangkan film. Pada hari ketiga, iblis pun melenyapkan film yang adalah kegemaran dari sang tokoh utama. Dan seperti biasa, iblis memberi satu kesempatan padanya untuk menonton film terakhir kalinya. Karena merasa bingung, sang tokoh utama pun menemui Sutaya yang adalah teman SMP-nya. Sutaya pun memilihkan sebuah film berjudul Lamplight. Namun, saat film itu akan ditonton, paket DVD yang diserahkan Sutaya ternyata kosong. Sang tokoh utama pun tidak memilih film apapun. Ia justru membayangkan bagaimana jika hidupnya adalah sebuah film. Dan hal itu membuatnya mengingat semua kejadian sejak ia kecil hingga dewasa. Lalu setelahnya, iblis pun melenyapkan film. Hal itu membuatnya merasa sangat sedih dan menyesal karena baginya film-film itu memberikan kontribusi bagi pembentukan dirinya. Pada hari keempat, sang tokoh utama mulai menjalani hari tanpa jam. Ada perasaan bersalah bergelayut di hatinya karena telah menyetujui untuk melenyapkan jam dari dunia ini, karena ayahnya menjalankan toko jam secara kecil-kecilan. Pada bab ini pula, Kubis kucing kesayangannya tiba-tiba untuk sesaat mampu berbicara dengan bahasa manusia. Hal itu membuat ia mengerti apa yang selama ini dirasakan oleh Kubis. Dan pada bab ini pula, sang tokoh utama mengenang semua ingatan tentang masa-masa indah bersama ayah dan mendiang ibunya. Lalu pada penghujung hari, iblis pun kembali datang dan menawarkan untuk melenyapkan seluruh kucing dari dunia. Pada hari kelima, sang tokoh utama dilanda kebingungan apakah ia akan melenyapkan Kubis dan semua kucing dari dunia ini. Keesokan pagi, ia terbangun dan mendapati Kubis telah lenyap. Ia pun menjadi sangat sedih dan mencari Kubis kemana-mana. Di sepanjang jalan, ia berteriak mencari Kubis. Sambil menangis, ingatannya kembali pada ibunya yang sakit dan lalu meninggal dunia, dan bagaimana hubungannya dengan ayahnya yang sejak kepergian ibunya menjadi renggang dan membuatnya tak pernah mau bertemu dengan ayahnya lagi. Hingga tak terasa ia sudah berada di depan bioskop, tempat tinggal cinta pertamanya. Dan tak disangka ia melihat Kubis di atas konter bioskop tersebut, dan ia pun berlari memeluk Kubis sambil menangis terseduh-seduh. Lalu cinta pertamanya keluar menemuinya dan menyerahkan sepucuk surat yang dititipkan mendiang ibunya untuk diserahkan kepadanya di saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Lalu ia pun segera pulang. Dengan memeluk Kubis, ia membaca surat tersebut dan menangis sejadi-jadinya. Pada hari ke-6, ia merasa telah sangat siap untuk meninggalkan dunia ini. Ia merasa lega karena tidak lagi menghilangkan sesuatu dari dunia ini. Ia pun berpisah dengan sang iblis. Lalu ia membersihkan kamarnya dan membuang banyak barang yang tidak diperlukan. Kemudian ia menemui pengurus makam untuk mempersiapkan pemakamannya. Sesampai di rumah, ia menulis sebuah surat
untuk orang yang akan dititipinya Kubis untuk dirawat. Orang tersebut tak lain adalah ayahnya. Karena selain ibu dan dirinya, ayahnya lah yang juga sangat menyayangi Kubis. Nama Kubis sendiri adalah nama yang diberikan ayahnya untuk kucing kesayangannya itu. Di hari ketujuh, sang tokoh utama memutuskan untuk membawa surat wasiatnya dan Kubis secara langsung pada ayahnya. Ia merasa rindu dan sangat ingin bertemu ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Ia ingin meminta maaf, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat tinggal. Ia pun menginjak pedal sepedanya dalam-dalam menuju ke kota sebelah. Kesimpulan resensi kali ini adalah novel Kucing Lenyap dari Dunia adalah sebuah novel yang sangat menyentuh hati dan memberikan banyak pelajaran hidup dan juga syarat akan nilai-nilai filosofis. Jadi, buku ini wajib ada di deretan novel-novel kalian. Sekian resensi dari saya. See you on the next episode.